Kalian dengar. Aku akan menugaskan kalian untuk mencari pria bertopeng itu. Karena aku akan memberikan hadiah karena dia telah menyelamatkan nyawaku. Daulat Kanjeng. Ada apa kalian? Entahlah, seperti ada yang memukuliku. Ajar, keluar kamu! Jayapati. Siapa kamu? Kamu pasti mata-mata. Aku tidak akan biarkanmu hidup. Tunggu. Jangan menyerah. Aku Kamandanu. Kamandanu? Iya. Aku sedang menyamar untuk masuk ke dalam istana Kurawan untuk mencari tahu keadaan di dalam. Hei Kelana, cepat bersihkan dirimu. Kanjeng Dwi Pangga ingin bertemu denganmu. Beliau ingin bertemu denganku. Maaf, memangnya ada apa? Sudah, jangan banyak bertanya. Cepat. Hormat hamba Kanjeng. Ada apa Kanjeng memanggil hamba?
Kamu pekerja baru di sini. Tapi aku dengar pekerjaanmu sangat bagus. Dan sepertinya aku bisa percaya padamu. Terima kasih jika Kanjeng beranggapan seperti itu. Dengarkan aku. Aku punya tugas penting untukmu. Sekarang aku akan mengangkatmu sebagai pelayan boboku. Layani dia dengan baik. Mengerti? Baik, Kanjeng. Hamba siap melaksanakannya. Ingat, layani dengan baik. Hamba mohon pamit. Losisan, suamiku. Mesin, ada apa, Mesin? Suamiku, ternyata kita sudah ditipu. Pedang naga puspa itu berada di tangan Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga. Licik sekali lelaki. Kita harus segera mengambil alih pedang naga puspa dari tangan Arya Dwi Pangga. Tentu saja, Mesin. Kita harus berusaha untuk mendapatkan pedang itu kembali. Mesin, aku tahu bagaimana caranya. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menyamar sebagai saudagar untuk menawarkan dagangan kepada pihak istana. Kamu hebat, suami. Aku yakin penyamaran kamu ini bisa sempurna. Iya, Mesin. Aku berharap semoga saja pedang itu bisa kembali lagi kepada kita. Masih berani memandangku seperti itu, Biarta. Aku ingatkan, sebentar lagi kematian akan datang menjemputmu. Dengar Dwi Pangga, bukan aku yang mati, tapi kamu. Kamu mengancamku. Kamu membunuhku, Biarta. Kamu itu bercanda atau apa? Bagaimana kamu bisa membunuhku? Kamu menyelamatkan dirimu saja tidak bisa. Aku ingatkan sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi. Dewa kematian akan datang menjemputmu. Aku sendiri yang akan memastikan kematianmu. Karena jika kamu masih hidup, itu akan sangat berbahaya. Dengar Dwi Pangga, kita lihat saja. Aku yang mati atau kamu? Tantangan yang sungguh menarik. Aku suka itu. Tapi aku punya tugas untukmu. Ampun, Kanjeng. Tugas apa itu? Aku ingin kamu membunuh Biarta. Maaf, Kanjeng. Bukankah Kanjeng itu kesatria? Kenapa tidak Kanjeng sendiri saja yang melakukan itu semua? Aku sudah mengalahkan Biarta dengan tanganku sendiri. Bahkan aku menjebloskannya ke dalam tahanan. Menurutku, itu sudah cukup satria. Jadi, aku ingin kamu yang membunuh Biarta karena aku tidak ingin mengotori tanganku ini hanya untuk orang kecil seperti dia. Bagaimana? Atau kamu mau menolak tugas ini lagi? Tidak, Kanjeng. Kalau memang itu semua kemauan Kanjeng, hamba akan turuti. Bagus, bagus. Kamu memang tabib yang bisa diandalkan. Aku suka. Jangan senang dulu, Dwi Pangga. Aku punya rencana lain.
Siapa kamu? Haya, Oe ini saudagar dari Cina. Oe datang ke sini mau menawarkan barang dagangan Oe untuk Kanjeng Gusti Dwi Pangga. Ini barang kualitas bagus Oe dengar Kanjeng Gusti Dwi Pangga baru menduduki singgasana Kulawan. Apa benar? Boleh Oe ketemu dengan beliau? Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Xie. Ayah, silakan lihat Kanjeng Gusti. Oe bawa kain dari Cina, kain sutla asli. Silakan Kanjeng Gusti pegang. Ini kualitas bagus. Oe kalau dagang tidak pernah bohong. Oe jujur. Silakan Kanjeng Gusti. Maaf Kanjeng Gusti. Kenapa Kanjeng Gusti dari tadi selalu memperhatikan Oe? Tidak apa-apa. Kalau aku melihat kamu, aku hanya ingin orang sebangsamu yang melarikan diri ke tanah Jawa ini. Haya, Oe tahu Kanjeng Gusti. Pasti yang Kanjeng Gusti maksud Mesin dan suaminya, betul kan? Dari mana kamu tahu? Karena Oe pernah ketemu dengan Mesin Kanjeng Gusti. Bahkan Oe hampir saja menangkapnya. Tapi sayang Kanjeng Gusti, Mesin kabul. Seperti aku bisa memanfaatkan orang ini untuk mencari tahu keberadaan Mesin. Baiklah, aku ambil semua kain-kain. Dan ingat, lain kali kamu harus datang ke istana ini dengan membawa kain yang lebih banyak. Baik Kanjeng Gusti, terima kasih. Oe pasti nanti bakal datang ke sini lagi membawa pesanan Kanjeng Gusti. Terima kasih Kanjeng Gusti. Silakan lihat Kanjeng Gusti. Silakan. Ada apa kamu ingin menemuku, Kamadana? Jayapati, ada hal penting tentang Byakta. Ada apa dengannya? Kang Mas Dwi Pangga, dia akan memberikan hukuman mati padanya. Dan ini akan sangat berbahaya. Maksudmu? Aku tahu persis bagaimana Kang Mas Dwi Pangga. Saat ini, dia bisa bertindak lebih kejam dari sebelumnya. Untuk itu, aku mohon padamu, tolong bebaskan Byakta. Ya, kamu benar. Akan lebih mudah untuk mengalahkan Byakta daripada Dwi Pangga. Aku akan membebaskan Byakta sekarang juga. Jayapati, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah tidak ada waktu lagi. Cepat ikut aku keluar dari sini. Ayo. Tabib, bagaimana? Sekarang, kamu sudah siap untuk membunuh Byakta? Siap, Kanjeng. Bagus. Kita berangkat ke istana Kurawan. Prajurit, apa yang terjadi? Ada lelaki bertopeng menyerang kami. Lalu dia membawa Byakta. Ajar! Beraninya dia mengacau di istanaku lagi. Kanjeng, apa yang harus kita lakukan? Kita cari jejaknya, bodoh. Kanjeng, tolong Kanjeng. Ada apa? Saya sempat bertarung dengannya Kanjeng. Dan
Secara tidak sengaja, saya menyenggap cadarnya. Kamu mengenali siapa dia? Saya yakin Kanjeng, walaupun dalam keadaan gelap dan sesaat, dia adalah Jayapati. Aku sudah menduganya. Ini adalah Jayapati. Kanjeng, mau kemana? Aku akan ke Manguntur dan menyerang Jayapati, lalu membunuh Byakta. Gunakan kepala dingin. Kamu tidak bisa menyerang mereka dengan seorang diri. Kamu benar juga. Lagi pula, aku bisa mengandalkanmu. Hamba, Kanjeng. Iya. Aku tahu betul kemampuanmu. Kamu bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Aku tidak akan mungkin bisa menolak keinginan Arya Dwi Pangga. Itu sama artinya dengan aku mencari bahaya. Bagaimana? Baiklah, aku akan menuruti semua mau. Bagus. Sekarang, ayo kita susun rencana untuk menyerang Manguntur. Ini ada wilayah kamu. Tepat di belakangnya ada sebuah batu besar. Di dekat batu itu ada sebuah pintu rahasia yang akan menghubungkan kita ke dalam istana Manguntur. Aku yakin sekali melalui jalan itu kita akan lebih mudah untuk menyerang istana Manguntur. Aku setuju. Kita akan menyerang Manguntur melewati pintu itu. Melawan Jayapati bukanlah hal yang mudah. Jadi aku minta kamu persiapkan baik-baik segalanya, terutama persenjataan aku dan kamu. Aku nanti akan memberikan kamu sebuah pedang untuk membela dirimu jika terjadi apa-apa. Baiklah. Aku sudah tidak sabar menunggu penyerangan ke Manguntur dan melihat Jayapati kalah. Wisya, kenapa kamu belum tidur? Bagaimana mungkin aku bisa beristirahat? Sementara aku tidak tahu kamu pergi kemana. Maafkan aku. Aku telah membuatmu menunggu. Memangnya, kamu tadi pergi kemana? Aku baru saja bertemu dengan bapakku. Aku membicarakan persoalan penyerangan ke Manguntur. Apa kamu bersungguh-sungguh? Apa aku terlihat bercanda? Kalau begitu, kamu harus meminta obat terbaik dari tabib agar kamu bisa menjadi kuat. Wisya, memangnya aku ini laki-laki lemah? Untuk apa meminta ramuan pada tabib? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku senang sekali kamu khawatir padaku. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Aku akan meminta ramuan pada tabib. Halo, Wisin, kenapa kamu bisa ada di sini? itu tidak perlu kita bicarakan. Bagaimana keadaan kamu? Aku baik-baik saja. Apa kamu sudah menemukan pedang naga puspa? Maaf, aku belum bisa menemukan pedang itu. Tapi aku yakin pedang itu ada di sini. Tidak apa-apa, Wisin. Yang penting kita selamat. Dan kita harus terus mencari pedang naga puspa itu. Pedang itu ada pada Dwi Pangga. Kamu yakin? Aku yakin dia yang memilikinya. Kita harus segera merebutnya. Iya. Kita harus merebut pedang naga puspa itu dari tangan Dwi Pangga. Walaupun aku harus mengorbankan nyawaku. Tidak, tidak ada yang mati di antara kita. Kita harus kembali ke Cina bersama-sama. Setelah kita mengembalikan pedang naga puspa kepada Kamandanu.
Satu-satunya cara, kita harus mencari kelemahan Dwi Pangga. Atau di saat dia lengah. Tapi, apa kamu tahu di mana dia menyimpan pedang itu? Di kamarnya, atau ada ruangan rahasia di Kurawan ini? Aku sama sekali tidak mengetahui itu semua. Dia sangat susah aku dekati. Untuk itu, aku menyamar menjadi tabib. Kalau begitu kita berdua harus bekerja sama. Kita harus mencari pedang naga puspa itu sampai ketemu. Lalu kita serahkan kepada Kamandanu. Iya, aku juga ingin segera mengembalikan pedang itu kepada Kamandanu. Agar semua masalah kita selesai. Iya, Mes. Sisat! Kalian berdua selama ini berkumpul. Berani bermain api, berarti berani terbakar. Aku paling benci tipu. Dan hukuman yang paling pantas untuk seorang penipu, mati. Dwi Pangga, sedikit saja kamu menyentuhnya, maka kamu akan berurusan dengan. Messi, cepat lari, cepat. Dwi Pangga, tunggu. Messi, jangan lari kamu, tunggu. Oh, sisa. Messi. Aku akan membunuh kalian. Messi, cepat pergi dari sini. Jangan lari kamu pengecut. Dwi Pangga. Messi, ayo lari. Jangan lari kalian. Berhenti! Jangan lari kalian! Aku akan bunuh kalian. Suamiku. Ayo kita pergi. Lepaskan Messi. Aku masih bisa lari. Ayo. Tanganmu berdarah. Sebaiknya biar aku obatin dulu. Tapi kita belum aman, Messi. Dwi Pangga masih mengejar kita. Kita harus cari tempat yang aman. Jikalau kamu dibiarkan, itu sangat berbahaya.
Kita sembunyi di sana. Ayo. Ayo, Mesin. Kita harus pergi dari sini. Tapi aku harus mengobatimu. Nanti saja, Mesin. Dwipa nggak bisa kembali lagi ke tempat ini. Dan dia bisa menemukan kita. Ayolah, Mesin. Kamu harus menyelamatkan kita. Kita harus menyimpannya di tempat yang aman. Tapi, di mana kita harus menemukan tempat yang aman? Di rumah Paman Hanggareksa. Kita taruh di bawah tanahnya. Di situ pasti aman. Setelah itu, baru kita mengecoh di Pangga. Ayo. Baiklah. Ayo. Mesin. Aku sudah tidak kuat lagi, Mesin. Bertahanlah, Lo. Kita sudah sampai di rumah Paman Hanggareksa. Tapi sepertinya rumah ini tidak ada orangnya. Paman Hanggareksa sepertinya sedang sakit. Ayo. Mesin, bagaimana keadaan Paman Hanggareksa? Aku sudah memberikan ramuan kepada dia. Badannya panas sekali. Kita harus segera pergi. Kalau Dwipa nggak tahu keberadaan kita di sini, itu akan membahayakan Paman Hanggareksa. Buku-bukunya sudah aman. Kita harus segera pergi dari sini. Ayo. Tidak, Mesin. Kamu tidak akan sanggup membawa dua orang sekaligus. Lausita! Mesin! Keluarlah! Aku tahu kalian di dalam. Mesin, cepat pergi. Tidak, ayo kita pergi dari sini. Bagaimana dengan Paman Hanggareksa? Aku akan bawa dia setelah kamu keluar dari sini. Cepat. Mesin! Lausita, keluarkan aku! Katakan, di mana kitab itu? Kamu tidak akan mendapatkan kitab itu. Buku itu tidak ada pada kami. Jangan berbohong padaku. Cepat katakan, di mana? Jangan, Mesin. Jangan katakan. Mesin, kamu mau melihat suamimu mati, ya? Hentikan! Jangan lari kalian! Hanggareksa, kamu akan membayar semua ini. Kamu harus mati. Dua orang kita itu lolos karena kamu, Hanggareksa. Sambutlah Dewi kematianmu, Hanggareksa! Paman Hanggareksa! Jangan, Mesin. Tapi Paman Hanggareksa ada di dalam, Rasulan.
Tapi apinya sudah membesar. Kamu bisa mati di sana. Aku tidak mau Paman Hanggareksa mati. Sudahlah, Messi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita telah membunuhnya. Kita telah membunuh Paman Hanggareksa. Seharusnya kita tidak ke rumah itu. Bukan kita yang membunuh Paman Hanggareksa, tapi Dwi Pangga yang brutal. Maafkan aku, Paman. Seharusnya aku menyelamatkan Paman. Sudahlah, Messi. Kita doakan saja. Semoga Paman Hanggareksa diterima di sisinya. Paman Hanggareksa terlalu baik. Aku tahu, Messi. Ayo kita pergi dari sini. Ayo, Messi. Membesarlah. Membesarlah api kematian. Maafkan aku, Bobo. Kamu sudah menjadi musuhku. Kamu pantas mati. Hormat Kanjeng. Prajurit! Daulat Kanjeng. Dolat Kanjeng. Aku ingin kalian semua melakukan tugas kalian dengan sangat baik. Bisa? Bagus. Sebagai hadiah, aku akan memberikan kalian kenaikan upah. Nikmatilah. Dayang! Dayang! Daulat Kanjeng Gusti. Buatkan aku makanan yang paling enak. Hari ini aku sedang senang dan aku ingin merayakannya. Daulat Kanjeng Gusti. Berhenti. Siapa kamu? Tuan, saya Mei. Saya ingin bertemu dengan Kamandan. Tuan Kamandan tidak bisa diganggu. Tuan, aku mohon. Aku ingin bertemu dengan Kamandan. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Sudah dibilang, Tuan Kamandan tidak bisa diganggu. Pergi sana. Tolong sampaikan kepada Kamandan. Kalau aku, Messi, ingin bertemu dengannya, dia pasti menemui. Memang kalian siapa? Petinggi istana. Sampai harus Tuan Kamandan mau menemuimu. Tuan, aku mohon. Izinkan aku masuk. Hei, mau kemana kalian? Jayapati, apa kamu yakin akan membiarkan Biakta tinggal di sini? Apa itu tidak akan membahayakan kadipaten ini? Kenapa kamu bicara begitu? Biakta itu adalah orang yang sangat licik. Dia bisa saja memanfaatkan kebaikanmu demi mendapatkan manguntur. Aku rasa dia tidak akan berani melakukan hal itu. Dia sudah tidak punya kekuatan apapun untuk merebut Manguntur. Tapi Jayapati, Biakta memiliki 1000 cara agar keinginannya bisa terpenuhi. Jika itu sampai terjadi, aku dan Kamandanu tidak akan membiarkannya. Dia harus berhadapan dengan kami, Palastri. Kamu harus berhati-hati. Aku tidak ingin Biakta menusukmu dari belakang. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan kami! Ah. Tidak! Aku tidak akan pergi Ayo, cepat sebelum pergi. aku bertemu dengan Kamandanu. Lepaskan. aku! Siapa dia? Itu Mesin. Sedang apa dia berada di sini? Hentikan! Beraninya kalian bertindak kasar kepada tamuku. Maaf, Nyai. Mereka memaksa untuk menemui Tuan Kamandanu, Nyai. Biarkan dia masuk. Dia itu tamuku dan juga tamu Kamandanu. Maaf, Nyai. Sekali lagi maaf. Mesin, masuklah. Ayo silakan.
Silakan duduk. Mesin, kenapa dengan suamimu? Sepertinya suamimu membutuhkan pertolongan. Kalau begitu biar aku panggilkan tabib. Prajurit, cepat tolong panggilkan tabib. Baik. Mesin, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apa prajurit Mongol tahu keberadaanmu? Palastri, aku kesini hanya ingin bertemu dengan komandanmu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepada dia. Hal penting? Memangnya ada apa, Mesin? Ini semua tentang Paman Hanggareksa. Tapi aku harus memberitahu langsung kepada komandanmu. Baiklah, aku mengerti. Mari Tuan, aku periksa. Sebentar. Mesin, cepat kamu bicara sama komandanmu. Iya. Ayo, Mesin. Biar aku antarkan kamu menemui komandanmu. Ada apa ini? Kenapa kalian terlihat panik? Paman Hanggareksa. Dia terjebak api di dalam rumahnya. Rumahku kebakaran. Bukan kebakaran, tapi dibakar oleh Dwi Pangga. Apa? Dwi Pangga? Benar, Komandan. Dwi Pangga sangat marah sama kami berdua. Dia mengetahui rencana kami. Dia mengajar kami lalu dia membakar rumah itu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu keadaan Paman Hanggareksa sekarang bagaimana. Aku ikut denganmu, Komandan. Jangan Jayapati. Kamu di sini saja. Lindungi istana Manguntuh. Ada kemungkinan Dwi Pangga akan menyerang ke sini. Semoga Paman Hanggareksa bisa diselamatkan. Cepat jalan. Sebagian pasukan menjaga di istana. Sebagian lagi menjaga di arah perbatasan. Kalian siap? Siap! Jangan sampai pasukan Kurawan masuk ke dalam istana. Hidup Manguntuh! Hidup Manguntuh! Hidup Manguntuh! Dewata, aku berharap semoga Paman Hanggareksa baik-baik saja. Tolong selamatkan dia. Tolong jauhkan dia dari kejahatan siapapun.
Meisin, kenapa kamu berdoa untuk Paman Hanggareksa? Memang sebenarnya apa yang sudah terjadi? Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan rumah Paman Hanggareksa. Aku tidak sempat untuk menyelamatkannya. Memangnya ada apa, Meisin? Ini semua salahku. Seandainya saja aku tidak ke rumah itu, pasti semua ini tidak terjadi. Maksudmu? Aku dan suamiku melarikan diri ke rumah Paman Hanggareksa karena Dwi Pangga ingin membunuh kami berdua. Lalu apa hubungannya dengan Paman Hanggareksa? Aku ingin menyembunyikan kitab di rumah Paman Hanggareksa. Pada saat itu, Dwi Pangga mengejar kami berdua dan dia membakar rumah itu. Oh Dewata Agung, aku mohon lindungilah Paman Hanggareksa. Kebakaran! Aku mendengar suara di dalam rumahmu itu. Sepertinya bopomu, Kamandano. Jaga Dewa Batara. Kamu mau apa? Api sudah terlalu besar. Sangat berbahaya bila kamu masuk. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bopo! 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 Bangun, Bopo! 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 Sadar, Bopo! Bopo! Ayo, Bopo! Bangunlah! Bopo! Bopo! Dwi Pangga, Ada apa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? tidak seperti biasanya kamu makan semalam ini. Aku lapar dan sangat lelah. Lelah? Memangnya apa yang sudah kamu lakukan? Dari tadi aku mencarimu, dan kamu sudah menghilang cukup lama. Aku pergi. Memangnya apa urusan? Itu memang bukan urusanku. Tapi sebagai seorang pemimpin yang baik, kalau pergi tanpa ada yang tahu, menurutku itu sangat aneh. Aku hanya pergi berjalan-jalan, mencari angin. Seorang pemimpin juga butuh istirahat, bisa. Dwi Pangga, kenapa kamu berkeringat seperti itu? Wisya, sebaiknya kamu pergi. Kamu mengganggu selera makanku. Kenapa malam ini kamu terlalu banyak bertanya padaku? Aku bertanya, karena kelakuanmu yang sangat aneh. Aneh seperti apa? Bukankah kamu terbiasa melihat aku lebih aneh daripada ini? Aku ini manusia. Aku kepanasan karena malam ini memang panas sekali. Aku berkeringat. Aku lapar oleh karena itu aku makan. Apa itu aneh? Iya, aku juga hanya bertanya dan tanpa maksud apapun. Baru kali ini aku menjadi pemimpin, tapi tidak memiliki kebebasan. Aku seperti dimata-matai olehmu. Kamu tidak mempercayaku, Tidak, aku percaya padamu. Sudah. Sekarang, sebaiknya kamu tidur. Tidurlah. Aku akan menyusulmu setelah aku selesai makan. Ayo. Tidur, ini sudah larut malam. Gak.
Mudah-mudahan saja pedang naga puspa masih ada. Dan aku bisa menemukannya. Mudah-mudahan saja pedang naga puspa masih ada. Dan aku bisa menemukannya. Wisya? Dari mana dia? Suara apa itu? Aneh. Kenapa bola ini bisa jatuh? Ada siapa? Siapa itu? Berhenti! Mikir kalian! Aku ingin bertemu dengan Dwi Pangga. Maaf, kami harus minta izin dulu kepada Kanjeng Gusti Dwi Pangga. Tidak perlu. Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga! Kamandanu. Cepat keluar! Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu! Dwi Pangga! Prajurit, jika kalian tidak mengizinkan aku masuk ke dalam istana, maka terpaksa aku akan melakukan cara kekerasan. Berani jika merintah kami, serang dia! Cukup. Aku tidak ingin lagi ada korban di sini. Dengarkan aku. Aku datang ke sini hanya ingin meminta keadilan untuk bapakku. Beliau juga rakyat Kurawa. Dwi Pangga! Dwi Pangga! Itu kan suara Kamandanu. Siapa itu? Wisya, Siapa itu Kamandanu? di mana Dwi Pangga? Suruh dia keluar. Kalau kamu yang bertemu dengan Dwi Pangga, harus sopan. Biar bagaimanapun, Dwi Pangga adalah tumenggung di istana ini. Untuk apa aku sopan dengan orang yang sudah membunuh bapaknya sendiri?
jadi maksudmu Dwi Pangga? Iya, dia yang telah membunuh bapakku. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku tahu kamu melakukan semua ini hanya untuk memfitnah Dwi Pangga. Apa? Kamu bilang fitnah? Aku bicara berdasarkan bukti-bukti yang ada, Wisya. Dialah yang membunuhnya. Tidak, ini semua tidak mungkin. Aku tahu Dwi Pangga. Dia tidak mungkin melakukan hal sekeji ini. Jadi kamu tidak percaya? Mata hati kamu sudah dibutakan oleh cinta Dwi Pangga. Aku tidak akan membiarkan kamu masuk. Kamu pergi! Aku datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban Dwi Pangga. Kamandanu! Aneh, kenapa aku tidak bisa bergerak? Dwi Pangga! Siapa? Jangan berpura-pura bodoh. Kamu pasti tahu ini adalah jasad Bopo. Kamandanu! Aneh, kenapa aku tidak bisa bergerak? Dwi Pangga! Siapa? Jangan berpura-pura bodoh. Kamu pasti tahu ini adalah jasad Bopo. Ini tidak mungkin, Dimas. Ini tidak mungkin. Bopo. Kenapa Bopo begitu cepat pergi? Aku belum sempat membahagiakan Bopo. Takdir. Kamu begitu kejam. Mengapa Bopo begitu cepat meninggalkan kita, Dimas? Dwi Pangga, hentikan semua sandiwaramu ini. Ada apa, Kamandanu? Apa aku tidak pantas bersedih atas kematian Bopo? Bersedih? Bukan kamu senang dengan kematian Bopo ini? Hah? Kamu sungguh keji. Atas dasar apa kamu berbicara seperti itu? Jangan berbohong lagi, Dwi Pangga. Aku tahu kamu adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab atas kematian Bopo. Maksudmu, aku yang membunuh Bopo? Dimas, kamu keterlaluan. Kamu pikir aku manusia macam apa? Bisa membunuh Bopoku sendiri? Kamu benar-benar iblis, Dwi Pangga. Kamu rela melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan kamu. Kamandanu, hentikan makianmu. Apa kamu bisa membuktikan kalau Dwi Pangga bersalah? Aku bisa memastikan kalau dari tadi Dwi Pangga ada di istana ini. Wisya, aku akan membuktikannya setelah aku menghajar pembunuh ini. Cukup, Kamandanu. Kamu terus memukuli Dwi Pangga tanpa tahu Dwi Pangga salah apa tidak. Apa kamu bisa membuktikan kalau Dwi Pangga salah? Wisya, kamu harus tahu Dwi Pangga telah membakar rumah Bopo. Bopo terjebak di dalam sampai akhirnya
Dimas. Siapa yang membakar? Aku tidak melakukannya, Dimas. Mesin yang memberitahukannya padaku bahwa kamu yang membakar rumah Bopo. Kamu semua keterlaluan, Kamandanu. Kamu lebih percaya mesin dibandingkan aku. Kang Masmu. Benar, Kamandan. Seharusnya kamu lebih percaya pada Kang Masmu. Aku tidak percaya denganmu, Dwi Pangga. Ini semua karena perbuatanmu. Sekarang, kamu sudah banyak berubah. Sampai-sampai, kamu mempunyai niat jahat terhadap Bopo. Kau sungguh tidak mengerti apa yang kamu bicarakan ini. Jangan pura-pura tidak tahu. Seharusnya, kamu yang membakar jasad Bopo. Tapi sekarang, kamu tidak punya hak untuk itu. Sudah, Kamandan. Jangan bicara apa-apa lagi. Biar bagaimana, dia tetap kakangmu. Aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku tahu, kamu telah membunuh Bopo. Dengar, setelah pembakaran jasad Bopo selesai, tunggu aku. Aku akan membalas perbuatanmu. Kamu sungguh bersikeras, Kamandanu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan aku lagi? Aku ingatkan aku ini Kang Masmu. Kamu tidak pantas menjadi Kang Masku atau menjadi anak Empu Hanggaraksa. Ini terakhir kalinya aku menginjak Kurawan. Aku hanya akan masuk ke sini untuk membawa jasad Bopo kembali. Ingat itu. Sudahlah, Dwi Pangga. Kamu tidak perlu menghiraukan perkataan adikku. Aku percaya padamu. Tidak apa-apa, Wisya. Kamandanu hanya sedang terbakar amarah. Dia kehilangan Boponya. Aku merasakannya juga. Sudahlah, Dwi Pangga. Kamu tidak perlu menghiraukan perkataan adikku. Aku percaya padamu. Tidak apa-apa, Wisya. Kamandanu hanya sedang terbakar amarah. Dia kehilangan Boponya. Aku merasakannya juga. Aku cemas dengan Kamandanu. Mudah-mudahan saja dia bisa kembali dengan Paman Hanggareksa. Mesin, aku berharap Paman Hanggareksa baik-baik saja. Kalian jangan secemas itu. Kita tunggu saja Kamandanu dan Empu Hanggareksa. Dia pasti baik-baik saja. Tapi Jayapati, perasaanku mengatakan kalau terjadi sesuatu dengan Paman Hanggareksa. Apa maksudmu, Mesin? Kenapa kau malah membuatku semakin takut? Kalau mereka berhasil meloloskan diri, dia pasti mencari aku. Tapi sampai sekarang, dia belum datang juga kan? Mesin, kalau begitu aku akan ke rumah Paman Hanggareksa agar memastikan kalau Paman Hanggareksa baik-baik saja. Jangan, Pak Astri. Kesehatanmu belum pulih benar. Biar aku dan Mesin saja yang ke sana. Kamu di sini saja. Kamu benar. Lebih baik kamu istirahat saja dulu. Tapi tolong kabarkan kepadaku kalau mereka baik-baik saja. Paman! Paman di mana, Paman? Paman Hanggareksa! Paman Hanggareksa! Paman! Maaf, Paman Hanggareksa sudah meninggal karena kebakaran. Lalu, di mana jasad Hanggareksa? Jasad beliau dibawa oleh Kamandanu. Kita terlambat menyelamatkannya. Aku jadi menyesal. Ini semua salah Dwi Pangga. Pasti Kamandanu sekarang di tempat Dwi Pangga. Aku pikir juga begitu. Ayo kita ke Kurawan. Ayo. Tunggu, Kamandanu. Biar aku minta pada prajurit untuk membawa Bopo dengan kereta kuda. Tidak perlu. Aku masih kuat.
Tapi Dimas, biar bagaimanapun juga, Bopoku tetap berhak mendapatkan penghormatan yang tertinggi. Bopo akan merasa memiliki penghormatan yang tinggi dengan aku yang menggendongnya sendiri. Kasihan sekali Kamandanu. Dia pasti sangat terpukul dengan kematian Boponya. Kamandanu. Aku turut berduka cita atas kematian Bopomu. Aku tidak menyangka Arya Tega itu berbuat kepada Boponya sendiri. Kamu tahu semuanya, Rati? Iya, aku ada di Kurawan saat itu. Selamat jalan, Paman. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Kamu harus tabah menghadapi ini semua. Ini adalah takdir. Bukan hanya Bopomu, tapi kita semua pasti akan mati. Aku tahu, Rati. Tapi yang tidak bisa aku terima, kenapa Bopo meninggal dengan cara seperti ini? Seperti suara Kamandanu. Benar, Jayapati. Ayo kita cari. Paman, maafkan aku. Seharusnya aku menolong Paman. Sudahlah. Tidak ada gunanya menangisi sebuah kematian. Yang sudah mati tidak akan pernah kembali lagi. Ini sudah menjadi takdir. Kewajiban kita sekarang mengurus mayatnya dengan sebaik mungkin. Mari kita bawa mayatnya ke Mangutur. Apa benar kamu yang melakukannya? Melakukan apa? Membunuh Bopomu sendiri. Tidak, aku tidak melakukannya. Kenapa kamu menuduhku? Aku tidak menuduhmu. Aku hanya ingin tahu kebenaran berita yang aku dengar. Apa benar kamu yang melakukannya? Melakukan apa? Membunuh Bopomu sendiri. Tidak, aku tidak melakukannya. Kenapa kamu menuduhku? Aku tidak menuduhmu. Aku hanya ingin tahu kebenaran berita yang aku dengar. Wisya, jangan bicara seperti itu. Mana mungkin aku membunuh bopoku? Aku sungguh sedih Wisya mendengar ini. Dwi Pangga, aku akan lebih sedih jika ternyata benar kamu yang membunuh bopomu sendiri. Anakku Bajang Putra, dia sempat meminta maaf padaku
sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kamu akan sangat menyesal jika ternyata benar kamu membunuh bapakmu sendiri, Dwi Pangga. Bisa. Aku tahu, pasti kamu sekarang sudah percaya kalau aku bukanlah pembunuh Bopo. Bodoh. Ya Mas Kamandanu juga bodoh. Dia kuat tapi otaknya kosong. Bopoku juga bodoh. Andai Bopo ada di pihak, Bopo tidak perlu tinggal di rumah itu. Tinggal di istana bersamaku. Tidak akan mati. Besok semua orang akan datang untuk melihat pembakaran mayatmu. Tapi aku tidak mau datang. Aku lebih memilih duduk di sini. Menikmati kesedihan mereka. Kepedihan. Rakyat Banguntur akan berduka. Tapi ingatlah, itu belum seberapa. Tunggu permainanku. Aku akan menambah kepedihan kalian semua. Maafkan aku, Paman. Maafkan aku karena aku tidak menolong Paman. Seharusnya semua ini tidak terjadi pada Paman. Kematian sudah menjadi rahasia yang kuasa. Kita sebagai hambanya hanya bisa menerima pasrah apa yang telah ditentukan olehnya. Kenapa orang sebaik Paman Hanggareksa harus meninggal dengan cara seperti ini? Rati, Sang Hyang Widi telah menyayangi Paman Hanggareksa. Dia ingin Paman Hanggareksa segera menikmati kebahagiaan di Sorga Loka sana.